pagi, selamat siang sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar merupakan sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan, tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga bisa follow dan like Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, bersama saya Zulfa yang akan memandu seminar online pada siang hari ini. Seperti biasa, setiap hari Kamis siang kita selalu menghadirkan seorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak MG Danang Priadi, SPD MMCTM. Beliau merupakan seorang storyteller, motivator, trainer, writer, author, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Danang. Semangat pagi, Zulfa. Salam Danang, datang untuk menang. Luar biasa sekali, Pak Danang ini ya. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Hari ini bahagia ketemu teman-teman, Ibu Niswati dari Gorontalo, Mas Uli Nugroho dari Bekasi, dan lagi tugas jauh di sana, serta Zulfa. Baik, Silakan. luar biasa. Pak Danang ini selalu semangat ya, yang harus kita contoh semangatnya. Oke, sahabat pembelajar, di edisi spesial hari ini, kita juga menghadirkan seorang yang luar biasa lainnya. Beliau adalah Coach Julie Nugroho, yaitu beliau adalah seorang trainer dan motivator. Beliau juga merupakan alumni dari IISIP Jakarta dan FISIP UI yang juga founder dan master trainer dari Human Potensia, sebuah perusahaan yang memberikan jasa training, coaching, dan consulting kepada perusahaan bisnis. Yang tentunya juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Juli. Halo Pak Zulfa, halo Mas Danang, apa kabar semua? Luar biasa Pak kabarnya. Bagaimana Pak kabarnya untuk Ya, Pak Juli? Alhamdulillah, sehat, tetap semangat. Dan semangat tentunya, ya Pak ya. Ya, tentunya kita dalam rangka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ya, harus tetap semangat terus, semangat kemerdekaan harus ada pada jiwa kita. Merdeka, tetap selalu semangat. Oke. Terima kasih Pak Juli. Baik sahabat pembelajar, tema seminar online kita pada siang hari ini sangat menarik sekali nih, yaitu Know Yourself. Buya Hamka pernah berkata, mengenal diri sendiri jauh lebih sukar daripada ingin mengetahui kepribadian orang lain. Nah, sebab itu kenalilah dirimu sebelum mengenal pribadi orang lain. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Hari ini kita akan bahas secara tuntas bersama Pak Danang dan juga Pak Juli. Jadi sahabat pembelajar jangan kemana-mana hingga benar-benar acara selesai ya. Dan bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat atau juga bisa klik raise hand. Nanti pada saat sesi diskusi tanya-jawab akan kami persilahkan untuk berinteraksi langsung dengan Pak Danang dan juga Pak Juli. Oke, baik langsung saja. Tanpa berlama-lama, boleh nih dari Pak Danang memberikan intro sedikit mengenai Know Yourself. Silakan Pak Danang. What you think about yourself is more important than others think about you. Apa yang kau ketahui tentang dirimu jauh lebih penting daripada orang lain tahu tentang dirimu. Ya, orang lain itu bisa menilai kita positif, baik apapun yang kita lakukan kalau dia suka sama kita. Mungkin kita kurang sedikit dianggap, itu wajar, masih manusia. Tetapi kalau kita enggak, kalau orang itu enggak suka sama kita, maka apapun yang kita lakukan selalu kurang, bahkan jelek. Tapi kurang ini, kurang itu. Tapi apapun yang dikatakan orang, kita harus tetap berbuat baik. Persisnya kayak apa kita harus mengenali diri sendiri, nanti Coach Julie Nugroho akan membahasnya secara lebih luas. Terima kasih, salam Danang, datang untuk menang. Luar biasa Pak Danang, terima kasih. Oke, baik, mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh Pak Juli. Silahkan Pak Juli. Oke, sesuai dengan
tema kita hari ini adalah bagaimana kita mengetahui tentang diri kita sendiri ya, know yourself. Nah, kalau kita lihat dari berabad-abad yang lalu, bahkan para filsuf di Yunani pun juga sudah membahas mengenai ciri-ciri manusia seperti Empedokles ya, dia membandingkan, dia membedakan manusia itu dalam beberapa kategori seperti sanguinis gitu kan, melankolis dan sebagainya. Bahkan kalau kita lihat jauh-jauh sebelum hari pada saat itu juga Lao Tse juga mengatakan, Mbak bisa dibantu slide-nya. Tema kali ini kita akan membahas mengenai know yourself. Jadi di sini adalah bagaimana kita sebagai individu, sebagai pribadi, sebagai tim, sebagai bagian dari perusahaan, sebagai individu maupun anggota dari masyarakat, kita harus bisa memahami tentang diri kita sendiri. Jadi sebelum kita mengenali orang lain ataupun sebelum kita dikenali oleh orang lain. Karena apa? Semua ini berangkat dari diri kita sebagai individu yang mana kita akan memberikan sumbangsih kita kepada lingkungan kita. Ya, sebagai anggota masyarakat tentunya kita harus bisa memberikan sesuatu. Ya, kalau dari agama Islam sendiri, Nabi Muhammad Rasulullah pernah bersabda bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Nah, tentunya agar dapat memberi manfaat kepada orang lain, tentu kita harus mengetahui potensi kita. Ya, kalau kita lihat segala profesi yang ada di dunia ini, entah itu misalnya dokter, ya, insinyur, polisi, gitu kan, terus juga politisi, gitu kan, semua adalah profesi-profesi yang mencoba untuk memberikan manfaat kepada orang lain dari apa yang ada pada dirinya, dari knowledge, dari skill maupun attitude. Ya, nah hal ini sangat penting sekali bisa dilakukan apabila kita memahami siapa sih diri kita. Nah, bahkan kalau kita lihat di jauh hari sebelumnya, ketika itu filsuf dari Tiongkok, Lao Tse itu mengatakan bahwa Mbak boleh slide-nya, knowing other is intelligence, ya. Artinya memahami tentang orang lain itu adalah merupakan suatu kecerdasan, ya. Terus juga knowing yourself is true wisdom. Jadi artinya apa? Knowing yourself is true wisdom adalah bahwa memahami diri sendiri ternyata itu adalah merupakan kebijakan yang hakiki. Next, Mbak. Next slide, Mbak. Nah, terus sebelumnya mundur satu slide. Mundur satu slide. Nah, mastering other is strength. Jadi bagaimana kita bisa mampu menguasai orang lain, mampu memerintahkan orang lain, mampu memberi komando kepada orang lain itu adalah sesuatu kekuatan. Tapi adalah mastering yourself is true power. Jadi kekuatan yang nyata, kekuatan yang hakiki adalah bagaimana kita bisa menguasai diri kita sendiri. Ya, kalau kembali lagi karena saya beragama Islam bahwa jihad yang paling besar adalah bagaimana jihad kita menghadapi diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menahan amarah, bagaimana kita bisa menahan nafsu yang ada pada diri kita, dan bagaimana kita mengarahkan potensi-potensi kita untuk kebaikan orang lain. Jadi di sini kunci dari semua adalah ya bermula sebelum kita mampu menguasai, sebelum kita mastering, tentu kan kita harus knowing. Ya, jadi knowing ini sangat penting sebagai pijakan dasar untuk menguasai diri kita. Sebelum kita mampu berkontribusi kepada orang lain, ya tentunya kita harus tahu dan mampu menguasai tentang diri kita sendiri. Nah, di zaman yang modern ini tentu banyak sekali perangkat-perangkat yang bisa kita manfaatkan untuk memahami diri kita sendiri ya. Boleh di slide selanjutnya? Kalau kita lihat bahwa diri kita sebagai manusia, sebagai personality, itu terdiri dari apa yang disebut sebagai nature dan nurture. Ya, nature itu adalah hal-hal yang bersifat genetik, hal-hal yang bersifatnya adalah dari turunan kita, dari keturunan kita, dari leluhur kita yang terus dibawa oleh DNA sampai pada diri kita. Tetapi diri kita itu sebenarnya bukan hanya hal-hal yang bersifat genetik saja, tapi juga ada kontribusi dari hal-hal yang dari lingkungan kita, dari pola asuh kita, dari bagaimana kita hidup dalam pengasuhan, dalam lingkungan kita, yaitu nurturing ya. Jadi manusia ini adalah gabungan dari hal-hal yang bersifat nature dan nurture. Nah, mana yang lebih kuat nih? Nah, ada yang bilang bahwa nature itu lebih kuat daripada nurture karena nature itu adalah segala sesuatu yang tidak berubah.
sementara nurture dari lingkungan itu bisa berubah. Nah, tapi ada juga yang bilang bahwa nurturing itu adalah sesuatu yang lebih bisa bisa lebih bermanfaat dibanding dengan nature. Karena nurture itu adalah pengalaman-pengalaman kita yang nanti bisa masuk di alam bawah sadar kita, ya. Nah, di sini kita bisa mengatakan bahwa kedua hal inilah yang membentuk kepribadian kita. Entah mana yang lebih kuat, saat ini masih terjadi perdebatan, ya. Ada yang bilang nature, ada yang bilang nurture. Tapi kita tidak usah terjebak di sana. Yang jelas bahwa kedua hal ini mampu berkontribusi kepada diri kita. Contoh misalnya dari sisi nature. Dari sisi nature ini DNA dari leluhur kita, dari orang tua kita, itu akan membentuk personality tertentu. Misalnya bakat, ya, ada bakat dari nenek, ada bakat dari orang tua langsung, seperti itu. Nah, sementara itu dari sisi nurture itu adalah pengaruh yang dari lingkungan yang timbul. Biasanya itu bersifat nilai, value dalam pola pengasuhan. Nah, personality dan value ini itu akan membentuk kepribadian kita. Tiap orang memiliki genetika, personality dan value yang bisa saja berbeda walaupun dia berasal dari satu rumpun keturunan yang sama, ya. Karena bagaimana manusia menyikapi pengaruh lingkungan, itulah dia nanti yang akan membentuk nurture-nya kita. Seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, kalau kita berkata mengenai bagaimana sih caranya untuk ingin mengetahui personality kita, nah itu bisa kita pelajari maupun bisa kita ukur sendiri melalui banyak metode. Salah satunya adalah metode yang paling simpel yang mungkin sudah sangat umum yang dijalankan di dalam dunia bisnis itu yaitu adalah pengukuran melalui matrix SWOT, ya. Di situ ada strength, ada weakness, ada opportunity maupun threat. Itu adalah hal yang sangat simpel yang bisa kita lakukan sendiri. Kita bisa mengira-ngira kira-kira apa sih kekuatan kita gitu kan. Kita list misalnya kekuatan kita dalam hal bersosialisasi dengan lingkungan, apakah kekuatan kita lebih senang orang yang berpikir, orang yang lebih senang melakukan perencanaan, atau orang yang lebih senang terlibat dalam hal-hal yang bersifat dengan kemasyarakatan, kita bisa lihat di sana. Ataupun kita merasa bahwa kita lebih pandai dalam melakukan negosiasi, atau kita lebih pandai dalam hal yang bersifat, misalnya hal-hal yang bersifat logika atau eksakta atau hal yang bersifat seni. Dan kelemahan kita juga bisa kita ukur. Apakah kita memiliki kemampuan untuk lebih memiliki kemampuan mana dalam bidang sosial atau dalam bidang hal-hal yang bersifat eksak. Kita memiliki kelemahan di mana? Apakah kita lebih bagus sebagai follower atau sebagai leader? Ya. Nah, itu bisa kita ukur sendiri. Bisa kita ukur, bisa kita melakukan muhasabah diri, ataupun kita juga bisa tanya ke orang-orang terdekat kita. Bagaimana mereka melihat kita dari kacamata yang berbeda, ya. Kalau dalam ilmu psikologi kan ada yang disebut Johari window, kan. Itu ada 4 sisi yang bagaimana kita mengetahui apa yang orang lain tidak tahu, misalnya gitu kan. Orang lain juga bisa tahu dari apa yang kita tidak tahu. Nah, dari personal SWOT ini kita bisa menemukan opportunity kita apa dari kekuatan kita, maupun ancaman-ancaman apa dari kelemahan-kelemahan kita. Nah, di sini dari personal SWOT ini minimal kita bisa mengetahui know yourself yang paling sederhana, ya, sehingga kita di situ bisa mengukur diri. Kira-kira kalau kita mau masuk ke bidang itu, kita punya kekuatan atau kelemahan, ya. Nah, di sini pun juga ada pendapat lain nih bahwa weakness itu bisa kita atasi apabila kita memiliki grit, ya, memiliki semangat juang yang tinggi di sana, antusiasme, sehingga kita bisa mengurangi kelemahan kita, meminimalkan kelemahan kita menjadi lebih netral, ya. Tetapi ada baiknya kalau dalam perkembangan psikologi positif, sebaiknya kita lebih invest kepada hal-hal yang menjadi kekuatan kita daripada kita invest terlalu banyak kepada hal-hal yang menjadi kelemahan kita.
Ya, karena kalau ibaratnya dalam hal mengasah mata kampak, itu lebih baik kita asah mata kampaknya kan, bukan gagangnya ya. Jadi seperti itulah analoginya. Jadi kita di sini lebih ke arah bagaimana kita memperkuat kekuatan kita dibanding menutupi kelemahan kita. Oke, next. Nah, setelah kita melakukan analisa SWOT, itu banyak sekali sekarang di lapangan ya, alat ukur baik yang bersifat biometrik maupun psikometrik untuk memahami tentang diri kita. Itu ada DISC, terus ada juga yang berkaitan dengan Enneagram, ada juga yang disebut sebagai Jungian Archetype, ya, ada MBTI. Di sini saya tidak membahas satu-satu. Ada juga dari Stephen, ada juga dari talent mapping, ya. Ini semua adalah alat ukur yang ada di masyarakat, yang ada di pasar, yang bisa ditangani oleh psikolog maupun non-psikolog untuk mengukur tentang personality kita, di mana arah minat dan bakat kita. Nah, sehingga dengan memahami hal-hal ini, kita bisa memilih jalur-jalur profesi yang mana yang akan kita jalani, ya. Mungkin pada saat kita sebagai siswa ataupun mahasiswa ataupun pada saat kita bekerja awal kita tidak bisa memilih apa yang menjadi minat bakat kita gitu, ya yang penting sekolah aja lah, sekolah kerja gitu kan. Nah tapi nanti pada saat pensiun, nah ibaratnya jadi tidak ada kata terlambat nih untuk berkarya di bidang yang sesuai dengan bakat dan dengan minat kita. Jadi pada saat kita pensiun kita bisa memilih profesi-profesi ataupun pekerjaan-pekerjaan yang non pensiun gitu ya, untuk kita berbakti kepada masyarakat yang sesuai dengan minat dan bakat kita gitu. Nah, kenapa sih perlu sesuai dengan minat dan bakat kita? Karena kalau itu sesuai secara teori itu akan memberi lebih banyak bahan bakar semangat, akan lebih antusias. Artinya kita akan bekerja dengan riang gembira, dan apabila kita bekerja dengan riang gembira, maka tentu kesuksesan akan lebih mudah untuk kita capai ketimbang apabila kita berkarya pada pekerjaan-pekerjaan atau pada bidang-bidang yang tidak sesuai dengan kepribadian kita, dengan personality kita. Ya, itu akan mengalami hambatan-hambatan yang konon bisa menyebabkan stres. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada hal yang sangat sederhana, ini yang biasa saya pergunakan. Jadi simple aja. Di sini adalah apa yang saya tampilkan di sini adalah berdasarkan based on Stephen gitu. Manusia itu dibedakan dalam 5 mesin kecerdasan ya. Jadi apakah dia itu yang lebih digerakkan oleh sensing-nya, atau digerakkan oleh thinking-nya, atau digerakkan oleh intuiting, atau digerakkan oleh feeling-nya, ataupun digerakkan oleh insting atau nalurinya. Nah, di sini kita bisa melihat gitu. Karena kalau dari saya kebetulan ketika saya melakukan tes, saya lebih digerakkan oleh thinking. Ya, ada juga yang digerakkan oleh perasaan. Nah, jadi kalau orang thinking ini dikatakan dia lebih senang berpikir, sedikit memiliki rasa empati gitu kan, tidak baperan gitu. Tapi sementara orang yang feeling misalnya dia lebih banyak ke art, dia lebih banyak menggunakan emosinya, lebih feelingnya, lebih perasaannya ketimbang orang lain gitu. Nah, ini ataupun intuiting yang bagaimana dia lebih menggunakan intuisinya dalam berkarya. Orang ini lebih kreatif, lebih bisa menciptakan karya-karya yang inovatif, ataupun orang yang sensing yang dia lebih banyak kemampuan pergerakan ototnya ya, sense, naluri indrawinya, dan semua ini bisa bersinergi satu sama lain. Nah, tapi kekuatan utama inilah dia yang apabila kita sudah mengetahui di mana kita berada, maka kita akan dapat lebih mudah untuk berkarya. Karena kalau misalnya orang thinking itu dia masuk ke dalam satu pekerjaan yang sifatnya perasaan, emosi, itu dia akan mengalami kesulitan. Karena dia selalu berpikir pada hal yang logik. Ketika melihat sesuatu, dia akan melihat pada ini logik nggak. Dia lebih melihat pada sifat yang sifat analitis. Gitu. Sementara kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan emosional, dengan emosi, dengan feeling, orang ini akan tidak tepat karena dia akan selalu menilai dengan kacamatanya. Ya, jadi ini adalah sebagai ilustrasi betapa pentingnya kita memahami tentang diri kita sendiri apabila kita ingin memilih satu profesi. Ya, jadi kita juga bisa, nah dengan kita memahami hal ini,
setidak-tidaknya kan kita akan tahu, oh bahwa orang lain itu berbeda dengan kita gitu. Jadi kalau orang lain melihat dari kacamata perasaan, nah kita harus menghormati karena orang lain itu digerakkan oleh perasaannya. Jadi kalau kita ngelihat kamu terlalu bawa emosi gitu, nah orang lain itu memiliki kecerdasan emosi, kecerdasan feeling, tentu akan berbeda dengan orang yang memiliki kecerdasan thinking. Jadi setelah kita mengetahui tentang diri kita, tentu kita juga akan bisa dengan mudah memahami orang lain. Karena intinya adalah bahwa manusia itu adalah unik, ya, tidak ada personality yang sama gitu. Bahkan kalau dalam ilmunya Strength Finder itu, di situ juga dikatakan bahwa dari sekian miliar orang itu baru ada yang sama, karena orang itu memiliki sekian banyak gabungan dari berbagai tema bakat yang ada. Ya, jadi bisa dibilang sangat-sangat unik, ya. Oke, next, Mbak Zulfa. Nah, yang kedua, setelah kita bicara mengenai personality tadi, ada hal-hal yang juga yang sangat penting buat diri kita, itu adalah personal values. Nah, ini juga sangat penting nih untuk kita pahami sejak awal, apa sih values kita, ya. Apakah kita seorang yang memiliki value pada hal-hal yang bersifat kejujuran? Apakah kita value kita lebih kepada hal-hal yang bersifat profesionalisme? Ini banyak sekali value-value yang ada di dunia gitu. Dan tiap orang juga memiliki value-value yang sangat berbeda. Yang jelas bahwa value ini terbentuk dari pola asuh bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, ya, dari apa yang diajarkan oleh orang tua kita, dari agama, dari bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat, ini akan memunculkan value-value. Nah, biasanya tiap orang ada value-value utama, dan value-value utama itulah dia yang akan menjaga dia sebagai kompas dalam dia menuju sasaran dari apa yang dicita-citakan. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi di negara kita, itu ada masalah dengan value kita, ya. Kasus-kasus yang sekarang beredar ini yang kita lihat dan cukup mengagetkan, itu menunjukkan bahwa value kita sedang ada masalah, value kita sebagai bangsa sedang ada masalah, ya. Nah, tentunya value-value ini, value-value pribadi ini harus kuat, ya. Apabila value pribadi sangat kuat, dia akan menjadi pribadi yang sangat tangguh. Dia tidak akan dia gini. Apabila value pribadi sangat kuat, dia mungkin tidak akan terpengaruh oleh lingkungannya. Dia akan tetap mempertahankan value itu mati-matian walaupun dia dikucilkan di lingkungannya, walaupun dia tidak mendapat promosi di lingkungannya, ya. Nah, karena value ini sangat kuat sekali pengaruhnya kepada individu maupun masyarakat secara keseluruhan, ya. Jadi lebih kurang inilah yang harus kita ketahui. Sebagai individu, sebagai pribadi, ini adalah hal yang harus kita ketahui bahwa kita itu ada di posisi mana sih secara personality maupun secara value. Karena kalau kita hanya tahu secara personality saja, kita tidak memahami value kita, itu nanti kita juga akan kebingungan. Misalnya kita ternyata memiliki value yang jujur, kita memiliki value yang sifatnya spiritualitas tinggi, dan kita berada dalam lingkungan yang kotor, misalnya seperti itu. Nah, kita seringkali mengalami tekanan batin, dan kita tidak tahu kenapa sih kita mengalami tekanan batin. Nah, akibatnya tentu kita akan mengalami stres tingkat tinggi. Nah, tapi kalau kita memang tahu value kita dan kita menuliskannya dalam hati, kita menuliskannya, oh value saya ini. Nah, apabila terjadi konflik, dia akan segera tahu apakah dia harus loncat dari kapal atau bertahan, ya. Apabila dia melihat bahwa organisasi ini sudah tidak sejalan dengan value-nya dia memiliki kemampuan untuk menilai diri. Apakah saya harus bertahan? Apakah saya harus meninggalkan kapal ini mencari penghidupan di tempat lain? Ya, nah inilah penting. Dan ini banyak sekali dari pengalaman saya sebagai konsultan maupun sebagai coach, saya melihat banyak sekali profesional-profesional kita yang mereka sudah berkarya, memiliki profesi bagus, tapi mereka tidak mengenal diri mereka dan mereka tidak mengenal value mereka. Ya, jadi ketika ada promosi-promosi tertentu, ketika dites memang terlihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya contohnya dia tidak nyaman untuk
memberi perintah atau mengarahkan orang lain. Dan pada saat ini dia harus menjadi seorang pemimpin. Dan akhirnya ketika menjadi pemimpin, dia akan menjadi pemimpin yang sifatnya sulit untuk mengarahkan orang lain karena dia tidak memiliki rasa ketidakenakan gitu. Oh, kalau saya ngarahin orang lain, saya ngerasa bahwa saya ada ketidaknyamanan. Nah, artinya untuk menjadi profesi, untuk menjalani profesi-profesi tertentu ataupun untuk menjalani karir kita dalam organisasi, setidak-tidaknya kita harus mengenali diri kita sendiri dan value-value kita. Dan pihak HR juga harus juga mulai untuk memetakan orang-orang yang akan dipromosikan berdasarkan personality dan values-nya, sehingga orang-orang ini bisa ditempatkan di tempat yang tepat. Nah, kalau misalnya orang ditempatkan di tempat yang tepat, the right man behind the machine, behind the gun, maka akan terjadi engagement. Dan ketika terjadi engagement, artinya dia memiliki keterlibatan yang luar biasa dengan pekerjaannya dan profesinya, maka tentunya akan menghasilkan karya-karya hebat. Ya, nah, dalam rangka kemerdekaan ini ya sebaiknya kita berharap bahwa semakin banyak masyarakat, semakin banyak rakyat Indonesia, profesional di Indonesia yang mengenal tentang personality-nya, tentang values-nya, sehingga mereka bisa berkarya di bidang yang benar-benar dia senang untuk melakukannya. Sehingga Indonesia emas, Indonesia hebat tinggal di depan mata. Ya, ini tinggal 25 tahun Indonesia emas kan. Sekarang baru 77 tahun ya, 23 tahun lagi. Dan semoga 23 tahun mendatang kita akan menghasilkan banyak profesional-profesional, negarawan-negarawan yang luar biasa, sehingga kita bisa menjadi negara adidaya, menggantikan negara-negara adidaya yang ada di dunia saat ini. Mungkin itu aja. Terima kasih, Mbak Zulfa. Ya, baik. Terima kasih penjelasan materi dari Pak Juli. Sangat mencerahkan kita semua ya, sahabat pembelajar. Luar biasa sekali. Jadi tadi yang bisa saya ambil, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, agar kita bisa bermanfaat, kita harus mengetahui potensi kita. Dan untuk mengetahui potensi kita, kita harus mengenal diri kita terlebih dahulu. Seperti itu ya Pak Juli ya. Wah, luar biasa sekali, daging sekali materi kita. Oke, kita selanjutnya akan masuk ke sesi diskusi tanya-jawab. Nah, saya ingatkan untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat, atau juga bisa klik raise hand ya. Nah, ini sudah ada Ibu Niswati yang klik raise hand. Silahkan Bu Niswati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam. Salam kenal. Ya, semangat pagi. Makasih, Bu. Gini Pak, mungkin nanti kali ini saya ketemu Bapak, tapi saya langsung simpati deh dengan penjelasan ini. Salam kenal. Dan ya, gimana Bu? Ini terlalu banyak sih yang ingin saya tanyakan, karena setiap Bapak menjelaskan ada terbesit dalam otak saya itu. Ini saya mau ingin tahu. Memang saya tidak tahu ini, jujur saya tidak tahu. Jadi saya mau ingin tahu aja. Biasanya ini Pak Juli ya, di satu lingkungan kita ya, ya itu tadi yang dijelaskan. Sebaik-baik kita tetap ada yang tidak senang. Sebaik-baik kita tidak bisa menilai batas baiknya kita itu sampai di mana. Tapi kalau manusia itu memang sudah menyenangi kita, walaupun kita jelek tetap itu jadi senang. Begitu pula sebaliknya. Kalau dia sudah mencintai, sejelek apapun kita, tetap dia. Begitu sebaliknya ya Pak Julia. Saya tidak tahu bagaimana penjelasan, cuman jelas begitu. Walaupun kita baik, kalau dia senang, tetap dia cintai. Tapi sebaliknya, walaupun kita jelek, tapi kalau dia senangi, dia tidak akan membenci. Gitu. Ini yang menjadi satu pertanyaan saya. Ada bagaimana kita menciptakan kepedean kita itu, kita yakin dan pede, percaya bahwa
lawan kita itu tetap menyenangi kita. Ini satu ya. Yang kedua, ada timbul semacam pesimis ya, pesimis dalam hidup kita. Kadang kita apa ya, yakin nggak bahwa kita sudah menganggap sudah kita ini yang paling menunjukkan paling apa ya, sudah paling baik. Tapi setelah itu kita lagi pesimis lagi. Bagaimana kita menghilangkan pesimis itu di hadapan teman-teman, padahal kita udah menunjukkan ini yang paling baik deh. Ini yang paling saya sembahkan ke kalian, ini sudah paling baik. Tapi kita kadang-kadang enggak optimis ya, kadang kita pesimis dengan itu. Yang ketiga, untuk mengembalikan kekuatan itu, kayak tadi di analisis SWOT saya melihat ya, ada strong, ada weakness, ada opportunity, ada apa ya, satu ya, threat ya. Ya, threat. Kekuatan, ada kekuatan, ada kelemahan, ancaman dan peluang. Ya, betul. Ya, ada kekuatan, ada ancaman dan peluang. Ini apa ya? Kadang kita ya kembali ya, kekuatan kita itu kita tidak bisa ukur sebatas mana, apakah kita mampu atau tidak. Itu satu. Kadang saya lemah deh dengan itu. Padahal teman-teman itu menilai kamu bisa begitu. Kamu bisa ya. Yang sebaliknya ada ancaman-ancaman, padahal kita punya peluang untuk itu, kita bisa ya menjalani, ada peluang, tapi kadang-kadang kita takut dengan ancaman-ancaman itu. Kita takut dengan ancaman. Ada peluang yang besar bisa maju, tapi kadang-kadang kita takut. Ya begitu. Ini bagaimana Pak untuk menghilangkan itu? Mungkin itu yang dijelaskan tadi, bahwa kita belum mengenal ya, belum mengenal ya siapa sesungguhnya kita itu. Mohon penjelasan Pak Juli. Masih banyak deh yang ingin saya tanyakan, siapa tahu saya nanti kali ini deh. Maaf, demikian dulu. Mana tahu ada sambungannya. Ya baik, terima kasih Bu Niswati. Mungkin boleh saya itu ya Pak ringkas untuk pertanyaannya. Yang pertama itu bagaimana menciptakan kepercayaan diri kita untuk bahwa lawan kita itu tetap menyenangi kita gitu. Seperti apa Pak? Silahkan. Oke, yang jelas gini, setiap orang itu tidak bisa menjadi gini. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menyukai kita, ya. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menyukai kita. Tapi kita bisa memaksa diri kita untuk menyukai orang lain. Betul? Nah, inilah dia yang sering kali salah gitu, bahwa kita pengen ketika kita nyemplung orang lain suka sama kita. Tapi itu kan di luar kendali kita. Kalau kita belajar dari Stephen Covey, kan ada area-area yang tidak bisa kita pengaruhi dan area-area yang ada yang bisa kita kendalikan. Ya. Nah, kita sering kali melakukan sesuatu itu di area-area yang tidak bisa menjadi di luar kendali kita. Kan kita tidak bisa menyuruh orang suka kita. Tapi kita bisa mulai untuk menyenangi orang lain. Nah, kalau dalam ilmu NLP maupun dalam ilmu neuroscience itu kan ada yang disebut namanya RAPO kan. Bagaimana tindakan-tindakan kita itu berusaha untuk mensinkronkan dengan orang lain ya. Ya, dalam hal ini misalnya kita mempengaruhi mereka dengan kesamaan, dengan mencoba mencari tahu apa sih yang disukai oleh mereka. Kan biasanya kita akan lebih mudah kita berbicara dengan orang yang berasal dari daerah yang sama kan, Bu? Benar ya, Bu? Misalnya dari alumni dari universitas mana nih? Nah, begitu kita tahu bahwa kita satu kampus sama dia, mulailah terjadi pembicaraan. Dan tentunya, nah makanya dalam berkomunikasi ini atau dalam hubungan dengan orang lain, kita cobalah menjadi pribadi yang mencoba menyenangi orang lain dengan kita mencari tahu apa sih yang dia suka, apakah yang ini gitu. Nah, kalau orang lain tidak suka kita, kalau menurut saya sih ada sekarang itu tergantung dari persepsi kita ya. Yang kembali lagi misalnya kita dalam berpikir, kita orang yang lebih banyak dalam berpikir itu mungkin sifatnya thinking, sementara lawan kita tuh lebih banyak yang bersifatnya emosional. Kan itu dari sudut pandangnya udah beda. Ya, bahkan ada satu karikatur gitu atau kartun yang ngelihat angka 6 atau angka 9 itu dari sisi yang berbeda. Yang satu lihat angka 6, yang satu lihat angka 9 ya. Jadi kita harus pertama kita harus memahami sebagai basic, kita harus memahami bahwa setiap orang itu unik dan setiap orang pasti memiliki perbedaan-perbedaan.
Ya, kan kita Bhinneka Tunggal Ika, Bu, berbeda-beda tapi tetap satu kan, udah jelas nggak mungkin kan kalau ibu dari logatnya mungkin bukan dari Jawa ya, itu terlihat kan bahwa kita berbeda tapi kita sama menggunakan bahasa yang sama. Nah sama, ketika kita melihat pada orang bagaimana dia tidak menyukai kita, ya tentu kita akan mengacu pada hal tersebut. Tapi kita kan bisa memulai menyukai orang lain kan. Nah biasanya kalau kita mulai menyukai orang lain, sedikit banyak orang itu juga pasti akan lunak kok. Ya kecuali kita ya sekarang ini tujuan kita apa dalam hal itu? Kita ingin menjadi sosok yang ingin menjadi public enemy, yang tidak dicintai atau gimana. Tapi kalau kita ingin dicintai, ya lakukanlah usaha-usaha agar kita bisa diterima dan dicintai oleh orang lain. Dan langkah awal adalah jangan menyuruh orang lain untuk mencintai kita, tapi lakukanlah dari diri kita. Itu satu ya. Terus yang tadi pertanyaan yang kedua mengenai kekuatan dan kelemahan. Nah itu sebenarnya itu relatif karena gini, Tuhan dalam agama Islam itu kan jelas banget bahwa umat Muslim itu diminta untuk berjamaah kan. Nah arti dari jamaah artinya apa sih? Teamwork kan, tim. Singkatan dari tim itu singkatan dari together, everyone achieve more gitu kan. Nah yang satu misalnya contoh gini, dalam dunia periklanan lah, saya lama di dunia periklanan ya, di perusahaan periklanan. Itu dalam dunia periklanan ada orang yang dia memang khusus spesifik untuk berpikir secara strategi, namanya strategic planning. Ada orang yang secara spesifik ditugasi untuk bagaimana membina klien, namanya account management. Di satu sisi ada orang yang khusus kerjanya membuat kopi, jadi copywriter gitu kan. Dia membuat kopi-kopi yang indah yang bisa mempengaruhi orang. Ada juga orang yang bertugas sebagai art director gitu. Jadi dia yang bagaimana dia secara seni membuat visual, membuat tampilan-tampilan iklan ataupun film-film komersial itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Ada bagian research. Nah, ini semua menjadi satu. Kan tidak semua orang melakukan hal yang sama kan. Nah, jadi kelemahan kita nggak apa-apa gitu. Asal kita tahu kekuatan kita dan kita tahu kelemahan kita. Dan pada saat kita tahu kelemahan kita, ini ada dua nih pendekatan ini. Ada yang ngomong bahwa work hard beat talent. Ya. Jadi orang yang bekerja keras bisa mengarahkan orang yang punya talent tapi tidak diinvest talentnya itu gitu. Nah, sekarang kalau dalam hal ini apabila kita sudah tahu kekuatan kita, yang tadi saya katakan, lebih baik kita invest. Tadi di slide terakhir tuh ada slide terakhir yang tadi tidak sempat dibacakan. Jadi setelah kita mengetahui kekuatan, kita harus invest. Kan otomatis bakat kita kan masih bakat ya. Yeah. Tapi bakat itu belum menjadi suatu strength, kekuatan kalau kita tidak invest. Invest melalui apa? Ada teori yang bilang 10.000 jam terbang. Ya, ada juga yang harus kita banyak membaca, harus banyak kita terjun di bidang itu, baru menjadi kekuatan. Nah, di satu sisi ada orang bilang di bukunya Shepard Dweck itu menunjukkan bahwa grit itu adalah pangkal kesuksesan, istilahnya nggak ada matinya deh, gitu kan? Semangat itu, antusiasme itu adalah pangkal kesuksesan. Jadi kalau kita punya kekuatan, kita punya bakat, tapi kita sia-siakan, dia akan kalah oleh orang yang tidak punya bakat itu, tapi dia invest segala macam, dia belajar, dia bekerja keras di situ, dia magang dengan maestro di situ, nah itu akan kuat. Jadi masalah nobody's perfect, Bu. Jadi tinggal ketika kita memilih profesi, kita harus tahu, kalau misalnya saya masuk misalnya gini, saya jujur, saya tidak punya bakat di bidang keuangan. Ya, kalau saya mau nyemplung mau jadi ahli ekonomi atau menjadi seorang bankir, itu berdarah-darah buat saya kan. Mungkin saya mampu, secara intelektual, secara otak saya mampu. Tapi saya tidak menikmati pekerjaan itu. Nah, tapi buat apa kalau kita menjalankan satu pekerjaan yang tidak kita nikmati? Artinya kita mudah stres, ya kan? Mudah lemah, mudah capek. Tapi kalau kita bekerja pada bidang yang kita senangi, itu benar-benar overall deh. Bisa 24 jam, nggak dibayar pun nggak apa-apa. Gitu. Seperti itu, Bu. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya apa ya tadi ya? Tentang kemampuan kita untuk sebatas mana sih, Pak? Kemampuan kita? Dalam hal apa? Kemampuan yang kita miliki itu sebatas mana sih? Oke. Kalau dalam teori motivasi, tidak ada batasnya. Ya, kalau dalam ilmu neuroscience juga otak kita yang kita pakai baru 0,0 sekian nih dari kemampuan yang diciptakan oleh Allah sebagai pencipta. Artinya tidak ada batasnya gitu kan. Nah, ya kita akan semakin tahu tidak ada batasnya kalau kita semakin banyak belajar terus menjadi manusia pembelajar gitu. Nah, kita menuju ke kesempurnaan, tapi kesempurnaan hanya milik Sang Pencipta. Tapi minimum ya
Kalau pendekatan kita adalah berdasarkan pendekatan positivity, tentu kita akan terus belajar. Ada masukan, kan ada yang bilang nih, ada orang yang nggak suka sama kita, masukan bahwa kamu nggak mampu atau apa. Nah, itu adalah pembelajaran, hanya sebagai input saja, bagaimana kita menyikapinya, semacam itu. Nah, tapi kalau dengan kita mengetahui kekuatan dan kelemahan kita, setidak-tidaknya kita tidak menjadi generalis, Bu. Tapi kita bisa menjadi expert di bidang yang kita seharusnya. Karena biar bagaimanapun, sesungguhnya, Tuhan itu benar-benar sudah menciptakan manusia itu menurut menurut kemampuannya masing-masing, menurut jalannya masing-masing. Contoh, betul. Contoh simpel begini. Ketika di kendaraan, kan kalau misalnya mobil Lamborghini ataupun mobil Ferrari itu kan tidak dibuat untuk mengangkut kambing kurban, kan? Tapi tugas dia adalah untuk speed, untuk balapan, untuk kecepatan, untuk performa, untuk keindahan. Tapi mobil-mobil truk itu dibuat untuk mengangkut kambing kurban dan sebagainya. Nah, bukan berarti bahwa mobil truk itu tidak ada manfaatnya, tapi ada manfaatnya yang memang diciptakan secara spesifik oleh pencipta. Apabila kendaraan aja yang diciptakan oleh manusia seperti itu, apalagi manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Tinggal sejauh mana kita mampu membaca tanda-tanda alam, membaca sunatullah, dan bagaimana kita mau mencari kekuatan-kekuatan apa yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita. Tadi saya katakan, banyak kok alat ukur kok, tinggal tes aja kan, yang seperti apa. Dan secara naluri kita tahu kok, aku orangnya lebih banyak mikir, apa orangnya lebih banyak perasaannya. Kayak saya orang thinking, saya merasa memang kalau ketika menciptakan satu ide-ide kreatif, itu saya nggak akan sehebat dari orang-orang yang memang yang intuiting, yang memang jiwanya bisa ada ide yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kalau saya bisa berpikir runut, sistematis, berdasarkan hal-hal yang sudah ada. Nah, jadi itu minimum dengan tahu itu kan kita tahu keterbatasan kita kan. Ya, kalaupun kita mau nekat nyemplung ke kolam orang lain, ya monggo. Tapi kita akan butuh effort yang lebih keras. Ibaratnya seperti kita mengasah gagang kampak untuk menajamkan. Lebih baik kita tajamkan mata kampaknya. Di situ mungkin Ibu. Semoga menjawab pertanyaan Ibu. Terima kasih Pak Juli. Mungkin dari Pak Danang ingin menambahkan Pak, silahkan. Iya, yang nomor 1, kita itu tidak bisa membahagiakan semua orang. Betul. Tapi kita bisa membuat orang lain itu bahagia, itu apa yang kita lakukan. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Kalau kita tersenyum, ketemu orang, kita akan dapat senyum. Kita mendoakan orang berhasil, ya kita akan. Contoh, saya punya adik-adik, saya dukung sekolahnya supaya sukses semua. Begitu adik-adik saya kaya, saya nggak repot lagi. Saya kalau datang ke rumahnya mau makan di mana, minta oleh-oleh apa. Coba kalau kita nggak bantu adik kita susah. Yang datang kita malah dimintain uang, mintain tinggalan, dimintain oleh-oleh misalnya. Nah, sama di bukunya Natasha Neisha ini, Ibu Selvi ada ini putranya ini, memberi sesuatu termasuk memberi maaf, mengucapkan terima kasih, lalu kita minta maaf kalau salah, minta tolong, kata-kata sederhana yang buat disenangin orang. Saya baru saja mengalami yang kemarin ini, dan hari ini puncaknya kebahagiaan. Jadi sekali merdeka tetap merdeka. Jadi saya itu kan melihat ada seorang yang perlu bekerja di pinggiran kota Tangerang yang memerlukan laptop. Kami nggak punya laptop, tapi dia perlu. Jadi saya bilang, apa perlu kita beliin, kita ngangsur. Saya bilang oke aja. Nah, harganya HP sekitar 6,5 juta, nggak begitu mahal sih, tapi udah cukup bagus ya. Lalu kemudian saya diminta membantu untuk harus membayar majalah senilai 1,5 juta. Di saat kita tidak mampu, tidak bisa mengharapkan orang lain, ya kita nggak bisa memaksa orang lain. Tadi Pak Juli Nugroho sampaikan, ya kita berdoa aja sama Tuhan. Ini hanya nambah 1 poin. Di mana kita tidak mampu, kita mau berbuat pada orang lain, karena Allah sendiri menyampaikan Nabi bahwa sebagai orang itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain, yang kita lakukan. Apa yang terjadi, Zulfa? Saya itu mampir ke toko, saya cek buku-buku saya, lakunya paling cuma 150. Sehingga paling hanya 1,5 juta untuk menutup majalah itu, yang kita bantu untuk orang lain. Tetapi begitu saya lihat, data dari pusat yang tadi kita terima itu yang saya kira 150, lakunya 1.000.
dan mendapatkan uang 8 juta hari ini. Jadi akhirnya bisa menutup laptop yang harganya 6,5 juta yang kita sumbangkan pada orang lain dan majalah 1,5 juta yang harus kita bayar. Yang mau saya sampaikan, ini menurut Coach Yuli itu apakah intuitif atau sensing atau apa. Tapi saya sering merasa gitu. When you feel helpless, help another. Ketika kamu merasa kurang, kamu bantu orang lain. Kalau kita merasa nggak punya sesuatu, tapi kita yang ada kita berikan pada orang lain, Allah akan membalas kita. Bukan tujuan kita berbuat baik untuk dibalas Allah loh ya. Artinya kita itu akan diberikan bakat, talenta yang diberikan. Kalau kita itu banyak memberi pada orang lain, Allah akan memberikan berkat, akan memberikan talang, membuka pada kita untuk disalurkan orang lain. Karena bakat, kekayaan, pandaian, gelar, jabatan dari yang kita punya itu karena dari Allah semata. Dan harus kita kembalikan pada Allah lewat orang lain. Istilahnya menyertai Tuhan lewat menyertai orang lain, melayani Tuhan lewat melayani orang lain. Dan kalau Anda lihat itu kita akan hidup bahagia dan senang. Coba lihat wajah saya. Umurnya 62 kayak 26 kan? Nah itulah. Pancaran kasih Allah. Bagaimana menurut Coach Yuli seperti ini, menurut Coach Yuli? Ya, benar sekali. Jadi gini, ada satu hal lagi yang memang yang sifatnya adalah spiritual ya. Jadi biar bagaimanapun kan ini bakat kita itu kan adalah kembali diberikan oleh Sang Pencipta kan. Dan Sang Penciptalah yang tahu kepada siapa bakat-bakat itu dititipkan. Dan tentunya adalah satu hal, bahwa kamu ketika berada di bumi itu kamu menjadi khalifah di muka bumi, yang artinya apa? Tebarkanlah kesejahteraan, tebarkanlah keselamatan ya. Nah, dengan bakat-bakat itu memang ujung-ujungnya adalah bagaimana kita menjadi sosok yang memiliki kebermanfaatan. Nah, kalau kita lihat sekarang ini kan contoh orang-orang yang bisa dijadikan panutan itu adalah orang yang memberi kebermanfaatan kan kepada orang lain kan. Nah, itulah dia memang dari inti dari berbicara mengenai tema dan bakat. Jadi selain kita merasa bahwa kita memiliki itu, tapi kembali lagi bahwa ketika saya memiliki ini tentu harus saya kembalikan kepada yang memberi. Ya melalui apa? Tebarkanlah kebaikan kepada orang lain. Manfaat pada orang lain. Itu Mas Danang. Makasih Coach Yuli, luar biasa. Silakan Sulfo. Ya, baik. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Juli atas jawabannya. Semoga terjawab ya Ibu Diswati. Ya, mungkin ada sahabat pembelajar yang ingin bertanya kembali. Jika belum ada, mungkin saya boleh nih Pak bertanya. Untuk pertanyaannya, tadi kan untuk kita bermanfaat bagi orang lain, kita harus mengenali diri sendiri dan juga sudah menyelesaikan permasalahan diri. Nah, permasalahan diri itu seperti insecure, kemudian overthinking, dan hal-hal negatif lainnya. Nah, menurut Pak Juli, bagaimana sih Pak cara mengatasi hal-hal negatif pada diri kita agar kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain? Seperti itu. Terima kasih. Oke, bicara mengenai insecure segala macam, itu sebenarnya berkaitan dengan karena gini, ketika bayi itu kan lahir kan dalam kertas putih ya. Kalau di dalam ilmu psikologi juga ada yang disebut tabula rasa segala macam dalam Muslim sendiri kan Nabi pernah bersabda bahwa manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, tapi orang tualah yang menjadikan sebagai Nasrani, Yahudi maupun Majusi. Nah, artinya juga sama. Sebenarnya manusia ini terlahir dia tidak memiliki beban-beban yang aneh-aneh tuh. Dia tidak ada rasa insecure segala macam, tapi lingkunganlah yang membentuk dia menjadi manusia yang insecure. Lingkunganlah yang menjadikan dia menjadi manusia yang minder, menjadi manusia yang serakah, kan gitu kan? Karena pengaruh-pengaruh lingkungan itu. Pada dasarnya kalau kita percaya dari agama, dari Tuhan sudah mengatakan kok bahwa manusia itu adalah fitrah yang bersih. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kita untuk kembali kepada fitrah kita? Ya, tentu banyak-banyak puasa gitu kan, banyak-banyak sholat malam ya, kembali lagi kepada apa yang disebutkan oleh Mas Danang tadi, banyak-banyak berdoa untuk dibimbing ke jalan yang lurus. Nah, tetapi ada juga yang bisa minta bantuan kepada tenaga-tenaga profesional ya, kayak misalnya contoh entah psikolog, entah hipnoterapis gitu. Karena pada dasarnya manusia itu sebenarnya hebat kok. Dia itu hebat, ketakutan itulah dia, introject lah, apapun, itulah yang menyebabkan dia menjadi kerdil, seperti gajah,
yang punya kekuatan hebat itu tapi takut dengan rantai yang tidak ada apa-apanya melilit di kakinya gitu. Nah, itu untuk melepaskan belenggu itu bisa melalui bantuan-bantuan profesional seperti apakah itu hipnoterapi, apakah itu psikolog dan sebagainya, sehingga kita bisa terbebas dari belenggu-belenggu yang menghambat kita. Gitu ya. Bisa juga melalui kajian-kajian motivasional gitu kan. Tapi kalau dari pengalaman saya, kalau kajian-kajian motivasional itu kan dari ekstern kan, tapi yang terpenting adalah bagaimana bisa menyentuh sisi internalnya sehingga dia bisa bangkit. Nah, itu seperti itulah mungkin dari saran dari saya, Mbak Zulfa. Ya, baik. Terima kasih Pak Juli atas jawabannya. Mungkin dari Pak Danang ada tambahan, Pak? Ya, kalau saya selalu berpacunya antroposentris dan teosentris. Do the best and may God do the rest. Kita usaha sebaik yang kita mampu dari Coach Juli tadi berbagai macam ilmu atau sains. Tapi kalau kita sudah mentok, kita harus ingat ada yang maha kuasa, maha besar. Maka anjuran untuk tahajud, doa subuh, doa malam, baca Alkitab, Al-Quran atau apapun tuh membuat orang yang dalam situasi gaduh riuh sekarang ini menjadi lebih tenang. Apalagi kalau itu malam-malam hari gitu Zulfa ya, tenang. Sehingga Allah yang berisi menunjukkan jalan tadi, Coach Yuli yang lurus sehingga kita lebih tenang karena beliau mendampingi kita. Jadi jangan lupakan yang di atas, ya, do the best and make God do the rest ya. Terima kasih Zulfa. Ya, baik. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Juli atas jawabannya. Mungkin dari sahabat pembelajar yang lain ada yang ingin bertanya atau ingin berinteraksi atau sharing? Nyambung yang tadi Pak, nyambung yang Pak Juli, mohon maaf. Oh iya, silakan Bu Niswati. Saya tadi sampai lupa ya, ada dijelaskan tentang personal goals, tentang nilai-nilai pribadi ya, yang kadang-kala mungkin masuk dalam mesin kecerdasan tadi. Saya melihat dalam lingkup tadi, sekilas saya melihat ya, ada di situ menjelaskan tentang emosi hubungannya. Ya. Kalau nggak salah saya melihat hanya sekilas begitu. Di lingkungan, tidak semua di lingkungan kita itu baik. Ya. Tidak semua di lingkungan kita itu baik. Nah, ini tidak mungkin kita memaksakan kehendak untuk kita bisa nyaman hidup dalam lingkungan itu. Seperti itu kan. Ini bagaimana untuk menghilangkan image misalnya yang tidak sehat itu, misalnya kadang kita mungkin dihantui ya, tapi tidak bisa juga kita memaksakan kehendak untuk itu. Kan begitu. Mungkin ada Pak, gimana? Ada teknik, ada tips, ada apa? Bagaimana? Ya. Mungkin Pak Juli. Karena gini, setiap orang itu kan kembali ada yang namanya nature dan nurture ya. Nah, nurture ini di satu sisi dari para ahli mengatakan bahwa pengaruh lingkungan itu sangat besar. Ada yang bilang 80%, ada yang bilang 20% bahwa pengaruh lingkungan kalau personality kita ada kuat. Tapi kan kita tidak bisa menafikan kan. Nah, walaupun misalnya ada juga dalam lingkungan yang sama, tapi hasilnya berbeda. Nah, artinya dia ada filter. Ya, kalau di dalam ada filter. Nah, filter tiap orang itu beda-beda, walaupun dalam lingkungan yang sama itu pun tiap filter beda-beda. Nah, filter itu adalah salah satunya adalah value, ya kan? Ada dalam satu keluarga yang sama, tapi value-nya berbeda-beda. Nah, value itulah dia, value pribadi itulah yang dia pilih, yang sifatnya sangat unik dan pribadi itu yang mampu menfilter dia. Karena manusia itu kan melalui panca inderanya, fakok itu kan visual, auditori, segala kinestetik itu kan semua kan dia mendapat respon dari luar. Luar itu semuanya sifat adalah fakta. Apa artinya fakta dalam arti bahwa yang di luar itu adalah fakta yang secara fakta itu netral ya. Tapi kitalah yang memberi nilai. Diri kita yang memberi nilai. Mindset kita yang memberi nilai. Nah, nilai itu salah satunya adalah value. Jadi apapun lingkungannya, kalau value kita kuat, filter kuat kita tidak akan terpengaruh. Seperti ikan,
Walaupun lingkungannya asin, tapi kan dia tetap tawar. Gitu. Nah, jadi itu, karena itu ini sangat penting sekali bahwa kita memahami value kita, karena kita tidak terlepas daripada nurture dan nature. Ya, dan seringkali saya lihat value-value itu berperan penting ketika dia dalam kehidupan nyatanya. Value itulah dia benar-benar bertindak sebagai North Star, sebagai bintang penunjuk arah utara yang mana kita bisa selamat atau tidak selamat. Ya kalau kita lihat nih banyak sekali nih kan kejadian-kejadian yang menimpa kita, artinya value-value pribadi kita rapuh. Ya. Yang mana mudah sekali goyah. Yang misalnya mohon maaf orang yang memang awalnya kita ngelihat dia sangat agamis, religius dan sebagainya, tapi mudah sekali terkena oleh sapuan cobaan-cobaan yang seperti itu. Artinya value-value itu belum mengakar, belum menghujam dalam tubuh, dalam jiwa kita. Kan ada tuh doa yang dari para ulama kan, ya Allah hujamkanlah nilai-nilaimu pada diriku, kan seperti itu kan, agar kami kuat dalam menghadapi cobaan. Mungkin itu, saya nggak hafal bahasa Arabnya ya. Tapi ada doa-doa dari para ulama kita yang mengajarkan itu bahwa betapa pentingnya nilai-nilai ini sebagai filter dalam menghadapi cobaan dunia fana ini. Mungkin seperti itu, Ibu. Mungkin kita mulai di lingkungan keluarga kecil kita dulu ya. Mulai dari diri sendiri, dari lingkungan keluarga kita, baru yang kita bisa ke arah yang lebih besar lagi. Ya, sip. Baik, terima kasih Pak Juli. Mungkin dari Pak Danang ingin menambahkan, Pak, silahkan. Burung berkumpul dengan bulu yang sama. Sejak kecil, saya itu senang berkumpul dengan orang-orang pintar, orang-orang yang baik. Sampai sekarang, sehingga hasilnya baik, relatif dikatakan seperti itu. Dulu, teman-teman dulu, waktu itu belum ada TV ya, tapi mula-mula ada TV tahun 67 bulan. Tapi saya selalu ngajak adik-adik saya itu untuk belajar. Dan kalau ada orang kelahi, orang main, kita belajar di rumah. Akhirnya kami bersaudara semua bertujuh ya, banyak ya itu bisa sarjana semua, bahkan S2. Di lingkungan kita dulu itu orang hanya berebut tanah warisan ya, kebun sawah. Sampai sekarang kalau dilihat rumahnya kecil-kecil. Tapi karena hasil pendidikan, belajar sehingga bisa bekerja, kami punya rumah, punya mobil, punya sawah. Rumah, sawah, tanah, halaman yang di rumah masih utuh sampai sekarang. Artinya apa? Kalau dulu saya hanya ikut ke tetangga, hanya rebutan warisan-warisan, mau jadi apa? Makanya ada pepatah yang mengatakan apa ya, itu yang dari Padang itu. Kalau kita Buya Hamka, kalau kita makan dari apa yang kita punya akan hanya menjadi kotoran. Kalau kita mewariskan harta kekayaan kita akan jadi rebutan, anak. Tetapi kalau kita mewariskan yang namanya sifat, kepribadian, etika, kebaikan. Nah, ini yang akan dibawa ke surga. Yaitu apa? Bukan gelar, jabatan, kedudukan, harta kita, tetapi sifat, watak, kepribadian kita inilah yang nanti akan dibawa ke Allah. Sehingga kalau kita membuat banyak hal kebaikan inilah. Nah, makanya seperti patah burung berkumpul dan dengan bulu yang sama, kalau kita berkumpul dengan orang-orang baik, nanti kita hasilnya akan baik. Nah, alhamdulillah, puji Tuhan, saya itu ya sama adik-adik sekarang dalam keadaan baik-baik. Nah, seperti itu. Karena apa? Kalau orang yang nggak baik berkumpul dengan orang baik, dia nggak betah juga. Nah, seperti itu. Ini tambahan aja ya, Sulfa. Jadi tadi juga disampaikan Coach Yuli, ya semua hal itu netral, tergantung respon kita. Kalau di luar yang nggak baik, tapi kita menolak yang nggak baik, kita tetap jalan lurus yang baik karena bimbingan, karena inspirasi, karena doa, dan karena itu petunjuk dari Allah, yang kita akan ke jalan yang baik. Begitu, Zulfa. Baik, terima kasih Pak Danang dan juga Pak Juli atas jawabannya. Semoga terjawab ya Ibu Niswati. Ya, mungkin dari sahabat pembelajar ada yang ingin bertanya kembali. Jika tidak ada, untuk sesi diskusi tanya jawab akan kami tutup. Namun sebelum kami tutup, akan kami persilahkan kepada Pak Danang dan juga Pak Juli untuk memberikan closing statement. Silahkan Pak Juli terlebih dahulu, Pak. Oke, kita sudah melewati sesi ini dan closing statement-nya adalah bagaimana kita mulai dari sekarang untuk mencoba untuk mencari tahu ya tentang diri kita sendiri melalui pendekatan-pendekatan yang sifat kepribadian, personality maupun values.
Dan kalau kita merasa bahwa kita memiliki kekuatan-kekuatan tertentu, ya lakukanlah pengasahan-pengasahan, lakukanlah investasi pada kekuatan-kekuatan itu. Ya, apabila kita sudah memiliki value-value yang sangat kuat yang selama ini yang bisa membedakan kita dengan orang lain, maka perkuatlah value-value tersebut sehingga nantinya para penghuni langit akan mengingat kita sebagai orang yang sangat kuat di sana. Mungkin itu dari saya sebagai closing statement-nya. Baik, terima kasih Pak Juli. Silahkan Pak Danang untuk memberikan closing statement, Pak. What you think about yourself is more important than others think about you. Apa yang kau pikir tentang dirimu jauh lebih baik daripada orang lain pikir tentang kamu. Karena yang tahu kekurangan kelebihan kita sendiri. Asalkan kita dalam jalan yang lurus, yang dibimbing, dituntun Allah, bermanfaat bagi orang lain, bagi kebaikan, dan watak yang baik untuk dibawa ke surga, akhlak amal mulia yang akan dihadapkan ke Allah nanti, kita jalan di situ. Berarti jalan yang lurus itu menurut petunjuk-petunjuk Allah. Jadi, apa yang membuat kamu melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi orang lain, setuju dengan kehendak Allah itu kita lakukan. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Salam Danang datang untuk menang. Baik, terima kasih Pak Danang dan juga Pak Juli atas pencerahannya pada siang hari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat pembelajar yang telah bergabung di seminar online Indonesia Belajar. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ingatkan juga kepada sahabat pembelajar, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share YouTube channel Indonesia Belajar. Saya Zulfa dan tim Indonesia Belajar lainnya mohon izin pamit undur diri. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Kita berjumpa lagi di seminar online Indonesia Belajar berikutnya. Terima kasih.